Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Basri. Di video sebelumnya kita telah menambahkan interface REST API. Nah, sekarang kita ke project yang di GitHub. Kita akan buat uh, satu view. Jadi kita di sini silakan ke GitHub Basri Umar 12/recept. Bisa kita akan find activity recept ya. Untuk layoutnya kita ambil sini activity recept. Nah, ini kita ambil layoutnya, kita copy, kemudian kita ke activity main XML. Nah, ini kita hapus, kemudian kita paste. Nah, di bagian ini kalau misalnya masih nggak muncul floating action buttonnya, jadi kita butuh satu library lagi. Sini kita find file ya. Jadi teman-teman bisa ke GitHub saya, kemudian masuk ke build gradle yang ini. Kemudian di bagian bawah itu ada, nah ini com.google_material. Kita butuh ini ya, kita copy. Kemudian kita masuk ke build gradle module app. Kita paste di bagian bawah sini. Dan jangan lupa di sync ya. Di sync. Nah, setelah itu silakan buat di drawable satu icon add. Sini klik kanan di drawable, kemudian klik new, kemudian pilih vector asset. Nah, silakan buat untuk icon flash kayak gini dan klik next dan finish, sehingga ada satu file yang namanya itu IC add black. Nah, kemudian IC add black ini kita akan pakai di activity main. Nah, drawable yang merah ini kita ganti jadi IC add black ya. Oke, nah kalau pengen teman-teman jadi warna putih, silakan edit warnanya di sini, bikin dia warna putih supaya di situ di layoutnya jadi putih. Nah, oke, setelah itu kita ke main activity lagi, kemudian kita masuk ke recept activity. Nah, di recept activity silakan copy variabel yang di atas ini, kita copy, kita paste. Nah, nanti add bind view-nya kita hapus saja. Kemudian bind view-nya kita hapus. Ini project masih menggunakan butter knife. Kemudian di list recipe ini kita ganti jadi recipe item. Kemudian kita inisialis ya. Seperti biasa inisialis ID dengan variabel. Jadi bisa kita ambil di bagian sini. Kemudian kita paste. Nah, connya kita ganti jadi this. Connya karena error kita ganti this. Kemudian kita buat satu metode baru yang namanya itu get data recept. Kalau di project yang GitHub itu namanya get data makanan kalau nggak salah. Sorry, ini bukan objek yang kita buat tapi satu function atau metode. Oke. Nah, kemudian kalau di sini get data makanan ya. Ini kita copy retrofitnya sampai di bagian sini ya. Kemudian kita paste di sini. Nah, untuk base URL silakan masuk ke retro server, kemudian ambil sesuai dengan video yang pertama ya. Ini di copy, kemudian di paste aja di bagian sini. Oke. Nah, atau teman-teman bisa buat satu kelas baru. Ini namanya Java class constant. Kemudian klik OK. Di sini bisa diisi public, static, kemudian string URL URL sama dengan, nah di tanda kutip kita isi base URL-nya, kemudian jangan lupa titik koma. Kemudian kita bisa panggil di sini constant titik base URL. Oke, sama ya. Nah, kemudian ini
REST API dan juga REST API. Kemudian modelnya kita udah buat ya, yaitu response get all data receipt. Di sini berarti response get data receipt. Nah, di bagian atas oke udah benar. Kemudian di sini namanya API get data receipt. Nah, API get data receipt itu apa? Coba ditekan kontrol kemudian klik. Nah, itu ada di REST API itu untuk memanggil data receipt. Kemudian di model receipt call kita panggil, kemudian kita titik enqueue. Nah, dalamnya kita isi new, kontrol spasi, nah pilih bagian callback. Oke ya. Nah, seperti biasa, teman-teman harus tahu di retrofit itu untuk memunculkan data ketika berhasil hit ke API, jadi datanya itu akan muncul ke on response. Tapi kalau gagal nanti akan muncul di on failure. Nah, caranya gimana? Kita butuh log dulu datanya, log.e. Kemudian sini kita isi tag, koma, tik 2. Sini data berhasil. Nah, sini akan kita log ya. Plus, kemudian kita new JSON to JSON. Nah, apa yang kita isi yaitu response body get receipt. Oke, main titik koma. Nah, kemudian untuk errornya di on failure kita log juga, log titik e tag koma, sini kita isi error message. Nah, sini kita pakai plus, kita panggil cite titik get message, kemudian titik koma. Nah, fungsinya log e ini untuk men-trace data apakah sudah masuk di on response atau malah gagal di on failure. Ini fungsi dari log ya. Jadi teman-teman harus belajar juga tentang log. Nah, kemudian kita butuh mengaktifkan di bagian manifest itu permissionnya. Jadi di sini bisa diaktifkan users permission internet. Kemudian ada lagi users permission access network state. Kemudian ada users permission change network state. Oke, setelah itu nah, teman-teman bisa running. Ini saya runningnya di real device. Nah, kemudian nanti bisa dicek log chatnya. Di sini main activity karena lognya E berarti di verbose ini kita ganti log E. Kemudian di sini kita ganti device yang mau diinstal, Xiaomi misalnya. Kemudian nanti kita akan cek, nanti ID package-nya akan muncul di bagian sini ketika aplikasinya sudah running. Ya, jadi teman-teman yang nonton video 2 ini harusnya menonton juga video 1 sehingga tahu proses yang berjalan. Nah, sambil menunggu running, kita ke repo GitHub tadi di bagian sini. Nah, ini ada diisi ya pesan. Nah, kemudian di sini ada tampil data makanan. Nah, kita akan buat metode lagi namanya. Nah, ini masih running, kita cek lagi. Oke, nah di sini ada error. Base URL must end slash. Nah, coba kita cek ya di kelas constant. Oke, di sini nggak ada errornya ya, nggak ada slashnya ya. Nah, maka teman-teman untuk main trace error penting banget. Jadi bisa ke bagian sini lihat errornya. Jadi di sini ada pesannya ya. Jadi kita bisa lihat pesannya. Nah, di sini ada dibilang to enable to start activity component info. Nah, errornya ini. Nah, errornya ini. Nah, di sini dia bilang base URL must end slash. Jadi kita butuh menambahkan slash di sini ya, base URL-nya ya. Kemudian kita running lagi dan kita hapus log chat-nya supaya bisa kelihatan mana lagi yang akan error. Nah, oke, ini udah berhasil.
Nah, di sini ada lagi nih errornya dari main activity. Nah, ini ya, error message ya, ini. Nah, maka errornya ini, tag error, message clear text communication to ini. Nggak ada permitted. Nah, maka kita butuh tambahkan permission di Android manifest. Atau ini bisa di copy aja di Google. Ini ya, saya copy. Kemudian saya paste di Google. Jadi banyak banget jawaban yang ada di Stack Overflow. Nah, ini ada. Jadi Android 8 itu harus mengaktifkan clear text di bagian manifest. Ini ada solusinya di bagian bawah, pasti ada yang banyak jawab. Nah, bisa menambahkan ini network security config di dalam file XML. Nah, ini bisa kita coba ya. Ini kita copy. Kemudian kita buat di rest ini satu folder new directory, kemudian kita ya beri nama XML. Kemudian di dalam folder XML itu kita tambahkan satu file lagi, XML source file. Kita beri nama di sini namanya network security config. Di sini network security config, kita oke. Dan isinya kita paste yang tadi kita udah copy. Nah, di sini sorry, ini kurang lengkap. Ada selain itu di bagian bawah juga ada. Nah, ini ya. Ini pakai ini aja isinya. Copy, kemudian kita hapus yang ini, kita paste. Nah, ini nggak pakai apa-apa lagi. Kemudian di ini kita copy, kita ke Android manifest. Kemudian kita ke application ini, kita isi di bagian sini aja. Kemudian kita butuh aktifkan clear text traffic, kita buat menjadi true. Nah, sekarang kita bisa running lagi. Nah, ini kita hapus. Kita pastikan datanya muncul dulu. Kalau datanya sudah muncul, baru kita tampilkan di Recycler View. Nah, ini running. Oke, datanya. Nah, errornya masih ini. Communication to by network security police. Nah, kita baca-baca lagi di Stack Overflow. Apa sih maunya? Nah, ini kita bisa pakai juga di network security config. Karena yang tadi itu masih belum solve ya. Copy, kemudian kita ke security config, kita hapus isinya, kita paste yang kita dapat tadi. Kemudian kita cari-cari lagi apa sih yang buat dia ini. Nah, ini udah kita buat true. Nah, kita isi juga domainnya, copy, kemudian di bagian ini kita copy domain config. Kita coba ya. Ini kita enter, kita paste di sini. Nah, di sini URL kita isi, berarti kita coba panggil di konstan apakah bisa. Oh, bisa ya. Di sini 192.168.0.110. Cek lagi ya, logchat. Oke, benar ya. Nah, ini kita bisa running lagi. Untuk security config-nya kayak gini. Maka udah bisa dapat datanya. Oke, datanya dapat ya. Jadi datanya ini ya. Ini, karena tadi kita bikin log, data berhasil. Nah, sekarang bagaimana dia tampil di Recycle View? Kita ke main activity lagi. Dan kita masuk ke on response. Jadi di save activity itu ada namanya
metode namanya tampil data makanan. Berarti di sini kita buat sini tampil resep aja. Kemudian titik koma. Nah, ini kita buat metode, create metode tampil resep. Buat di dalam main activity. Kemudian di sini kita copy aja datanya ya. Copy. Nah, saya akan jelaskan. Nah, di sini string items new string data resep dot size. Kemudian di sini ada data resep, kita isi sini get nama resep aja. Kemudian di sini resicle view adapter. Kita belum bikin adapternya. Jadi kita bisa bikin di sini kita tambahkan namanya itu resicle view adapter new Java class, kemudian kita paste, kita oke. Kemudian ini kita cari lagi ya di sini. Kita cari namanya resicle view adapter. Nah, ini kita copy ya. Ini membuat resicle view ada di video yang sebelumnya juga, di video membuat resep offline. Ini kemudian kita extend aja, kita Ctrl C. Nah, ini kita paste, ini kita alt enter. Nah, ini kita butuh alt enter juga untuk implement method. Kemudian myholdernya kita create class myholder. Ini butuh kita alt enter lagi dan pilih myholder extend under resicle view. Kemudian ini kita alt enter. Oke ya. Ada yang merah? Udah nggak ada ya. Kemudian kita isi di sini, kita ambil variabelnya. Oke, copy, taruh di bagian ini, add non null ini kita hapus aja. Kita isi di bagian sini. Nah, konteks kita alt enter aja. Nah, resep ini kita ganti jadi resep item. Kemudian di sini juga resep item. Oke, listnya itu butuh di alt enter. Nah, oke, sekarang di sini ada tampilan custom resep. Nah, ini kita copy, kita find di bagian sini aja, tab. Nah, kita copy layoutnya ya. Ini tampilan custom resep. Ini kita copy aja layoutnya biar gampang ya. Copy. Kemudian kita bikin nama layout yang baru. Sini berarti layout resource file. Kita beri nama tampilan nama resep. Kita klik OK dan kita hapus dalamnya. Yang kita copy tadi dari GitHub. Oke, kayak gini. Nah, di bagian resicle view adapter kita isi dia. Kita coba lagi lihat ya. Kita isi dia di bagian sini. Copy bagian uncreate view holder. Ini uncreate view holder, return null-nya kita hapus, kita paste yang tadi kita udah copy. Built-in flatter-nya kita butuh alt enter, kemudian namanya kita buat tadi yaitu tampilan nama resep. Oke, seperti ini. Nah, ini di enter aja. Kemudian di onBind view holder. Nah, onBind view holder ini bisa kita copy dulu yang bagian get nama resep ini ya. Copy. Ini hanya untuk memunculkan aja. Kita paste. Nah, ini biarin aja dulu. Nah, di sini kita copy aja. Untuk class myholder extends.resicle view holder. Kita copy, kita paste di bagian bawah sini. Nah, ini image view butuh di alt enter. Text view butuh di alt enter. Oke. Nah, image makanan ini dari mana? Kita Ctrl enter. Nah, image makanan itu dari gambar layout yang kita telah buat tadi. Kemudian di resicle view adapter. Nah, ini yang masih merah. Ini harusnya get nama resep. Kemudian ini my constant ini kita ganti nanti sesuai URL-nya aja. Nanti di my constant ini kita hapus aja. Kemudian
Oke, data resep get gambar ya. Get gambar. Kemudian ini Picasso, kita alt enter. Ini harusnya coba ya item. Ini with. Oke, ini Picasso-nya itu menggunakan ini harusnya di sini holder titik item view titik konteks, ada nggak? Get konteks. Oke, apakah masih merah? Oke, coba nggak pakai konteks lagi. Oke, gini aja. Kemudian errornya nggak usah pakai. Oke, ini kita buat satu-satu ya. Picasso .load. Oke, .get. Kemudian .load. Nah, di sini sini berarti data resep.get position .get gambar. Kemudian di sini ada into holder titik imaji makanan. Nah, ini seperti ini aja ya untuk Picasso. Agak berbeda dengan grid ya. Kemudian kita ke main activity lagi. Nah, ini harusnya konnya ganti jadi this. Oke, sekarang si tampil resep ini kita udah dapatkan ya. Nah, sekarang kita cek lagi di resep activity yang di repo. Nah, ini bisa kita copy. Ini bisa kita copy aja. Nah, copy. Kemudian kita paste di bagian sini. Di sini kita ganti jadi tampil resep. Nah, pesan ini kita pakai tos aja ya. Tos. Kemudian kita isi di sini gagal dapatkan data. Kemudian pesan yang di sini kita hapus aja. Ini kita hapus. Oke. Nah, sekarang kita coba running. Nah, ini lognya kita hapus aja ya. Nah, sekarang kita running. Nah, di running, teman-teman silakan running. Jadi untuk menampilkan data seperti ini untuk menggunakan retrofit, ini gampang ya. Nah, Oke, ini ada error no adapter skipping layout. Kita bisa cek dulu di bagian atas. Jadi di sini list resep. Oke. Oke, di sini nah harusnya kita bisa buat sama seperti yang di bagian sini. Nah, ini errornya belum tampil di resical view datanya. Kenapa? Karena ada yang step yang kurang. Ini bisa kita pakai disknya, bisa pakai main activity dot disk.
Kemudian cek lagi ya apa yang salah. Harusnya ini oke, ini layout manager. Ini bisa kita hapus tab yang ini. Ini bisa kita isi di sini yaitu new linear layout manager. Isinya this. Kemudian kita running lagi. Running, apakah di log chatnya masih error kah atau udah enggak? Oke, untuk solve-nya ini kita akan lanjut lagi di video 3. Sekian, terima kasih.